Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardes Kusumawardana. Dalam video ini akan membahas tentang keselamatan, kesehatan, keamanan kerja, dan lingkungan kerja K3L di Laboratorium Pengujian Bahan Departemen Teknik Sipil FTUM. Pada mata kuliah teori dan praktik, pengujian bahan yang diampu oleh Bapak Mirza Abdillah Pratama. Kita akan menganalisis penilaian K3L di Laboratorium Pengujian Bahan Departemen Teknik Sipil FTUM. Pada tabel 1 ini terdapat identifikasi bahaya, risiko, tindak lanjut, dan rekomendasi yang telah diamati dan diidentifikasi pada pengujian praktikum semen, praktikum agregat halus, praktikum agregat kasar, dan praktikum beton. Teman-teman dapat mengamatinya pada tabel berikut. Ada jenis kegiatan, bahaya, risiko, tindak lanjut, dan rekomendasi pada setiap praktikum. Saya akan membahas beberapa agar mempersingkat waktu. Yang pertama misalnya, pada jenis kegiatan praktikum semen. Bahayanya yaitu menghirup kerosin. Risikonya gangguan pernapasan. Tindak lanjutnya yaitu menjaga jarak wajah saat menuangkan larutan kerosin, mengenakan masker, mengambil sampel di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik. Lalu rekomendasi perbaikan ke depannya adalah pemasangan exhaust fan dan menyediakan tabung oksigen portable. Lalu untuk identifikasi nomor 2-5 dapat teman-teman amati sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah pada praktikum agregat halus. Pada praktikum agregat halus, saya menemukan salah satu bahayanya yaitu gelas ukur pecah. Risikonya dapat mengalami luka. Lalu tindak lanjut yang telah dilakukan oleh laboratorium yaitu berhati-hati saat menggunakan alat praktik berbahan kaca, menggunakan gelas ukur yang tepat sesuai dengan jenis material dan jenis pengujian yang dilakukan, dan menyediakan P3K untuk luka. Rekomendasinya yaitu menyediakan modul praktikum atau video petunjuk tentang penggunaan dan perawatan alat praktik yang benar, sehingga dapat menghindari risiko dan meminimalisir bahaya yang terjadi jika para praktikan tahu bagaimana menggunakan alat yang baik dan benar dan sesuai bahan atau pengujian yang digunakan. Nah, untuk identifikasi nomor 7 dan 8, nomor 7-10 pada praktikum agregat halus dapat teman-teman amati sebagai berikut. Lalu selanjutnya adalah jenis kegiatan untuk praktikum agregat kasar. Salah satu bahaya yang saya temukan yaitu saya menjelaskan beberapa saja, yaitu pada penggunaan oven risikonya adalah terjadi luka bakar. Untuk tindak lanjut dari laboratorium yaitu menggunakan sarung tangan kain, mencabut saklar oven setelah selesai digunakan, dan menyediakan P3K untuk luka bakar. Rekomendasi untuk perbaikan kedepannya yaitu memasang stiker peringatan permukaan panas pada area-area oven dan menyediakan modul praktikum atau video petunjuk tentang penggunaan dan perawatan alat praktik yang benar. Jadi para praktikan tahu bagaimana menggunakan oven yang baik dan benar serta aman untuk digunakan. Lalu identifikasi untuk kegiatan agregat kasar pada nomor 12-15 dapat teman-teman amati pada tabel berikut. Lalu selanjutnya untuk jenis kegiatan praktikum beton. Untuk praktikum beton ini salah satu identifikasi bahayanya yaitu pada saat drum mixer berputar. Resikonya adalah tangan terjepit pada drum. Nah, untuk tindak lanjutnya, memberikan briefing prosedur pencampuran beton menggunakan concrete mixer yang baik bagaimana, lalu memastikan alat berhenti berputar ketika memasukkan material ke dalam drum,
lalu memberikan pendampingan dan pengawasan saat bekerja. Rekomendasinya adalah menyediakan modul praktikum atau video petunjuk tentang penggunaan dan perawatan alat praktik yang benar, di mana di sini adalah drum mixer, lalu menyediakan kontak darurat untuk penanganan lebih lanjut apabila terjadi dampak dari risiko yang cukup parah. Nah, untuk jenis kegiatan, identifikasi bahaya, risiko tindak lanjut, rekomendasi pada nomor 17 sampai nomor 20 dapat teman-teman amati pada tabel berikut ini. Nah, setelah kita melakukan identifikasi bahaya, risiko, dan memberikan tindak lanjut, dan serta memberikan rekomendasi pada laboratorium untuk perbaikan ke depan, kita juga melakukan penilaian risiko dan pengkategorian pengendalian risiko. Nah, pada tabel 2 ini adalah membahas nilai tingkat kemungkinan terjadi. Ada 5 tingkat. Yang nomor 5 ini yaitu almost certain, terjadi setiap saat. Yang keempat likely, sering terjadi. Yang ketiga possible, terjadi sesekali. Yang kedua unlikely, jarang terjadi. Yang kesatu rare, sangat jarang terjadi. Nah, untuk tabel nomor 3 ini adalah nilai tingkat dampak apabila risiko tersebut terjadi. Yang pertama yaitu insignifikan, yaitu tidak terjadi cedera kerugian material minimum. Yang kedua minor, cedera ringan, kerugian material sedang. Yang ketiga moderat, cedera sedang, tapi perlu penanganan dan perawatan medis, kerugian material besar. Yang keempat major, cedera berat, kerugian material besar dan dapat menimbulkan gangguan kegiatan produksi atau kegiatan di laboratorium. Yang kelima, ekstrim, cedera fatal, kerugian material besar, dan dapat menghentikan kegiatan produksi, atau dalam laboratorium ini dapat menghentikan seluruh membekukan kegiatan yang terjadi di laboratorium. Nah, untuk tabel 4, nilai tingkat risiko merupakan gabungan dari tabel 2 dan tabel 3, di mana likelihood adalah kemungkinan terjadi, konsekuensi adalah dampak jika risiko itu terjadi. Di sini terdapat huruf-huruf di mana E adalah extreme risk, yaitu tidak dapat diberikan toleransi dan perlu adanya penanganan segera. H adalah high risk. Risiko tidak diinginkan, hanya dapat diterima jika mendapat perhatian khusus dari pengelola. M adalah moderate risk, risiko dapat diterima, namun memerlukan tanggung jawab yang jelas dari pengelola. Low risk, yaitu risiko dapat diatasi dengan prosedur rutin. Nah, berikut adalah pengkategorian pengendalian risiko untuk meminimalisir bahaya yang terjadi dan mengendalikan risiko tersebut. Yang pertama, kita akan melakukan eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan menghilangkan secara permanen sumber bahaya, sehingga risiko kecelakaan tidak terjadi. Substitusi dilakukan dengan menggantikan bahan atau peralatan dengan alternatif lain yang menimbulkan risiko yang lebih kecil atau minimum. Rekayasa teknik atau biasa disebut engineering control dilakukan dengan mengubah struktur suatu objek untuk mencegah seseorang terpapar potensi bahaya. Yang keempat, pengendalian administrasi, yaitu pengendalian administrasi dilakukan dengan menyusun suatu sistem kerja atau prosedur untuk mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. Yang kelima, alat pelindung diri, yaitu alat pelindung diri ini dilakukan dengan memberikan proteksi pada seseorang untuk menghindari paparan potensi bahaya yang timbul selama bekerja. Nah, dari tabel 2 sampai tabel 4 dapat dibuat tabel kelima ini yang membahas penilaian risiko dan kategori penilaian risiko. Nah, dari tabel 1 tadi dapat diplotkan di sini bahaya yang telah diidentifikasi dan risiko yang telah diidentifikasi. Lalu di sini dapat dilakukan penilaian risiko. Di sini terdapat kolom kemungkinan terjadi,
dampaknya dan seberapa parah dampak tersebut. Lalu dapat dilakukan pemilihan pengendalian risiko yang tepat. Di sini saya akan membahas sebagian saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, misalnya ditemukan bahaya jika praktikan menghirup kerosin, lalu resikonya gangguan pernapasan. Kemungkinan terjadinya itu 3. Di sini saya balik kembali. Jadi tingkat terjadi 3, itu berarti possible atau terjadi sekali. Dan untuk dampaknya 1 itu insignifikan atau tidak terjadi cedera atau kerugian material minimum. Nah, lalu seberapa parah dampak tersebut dapat kita baca di tabel 4 ini. Jika kemungkinannya 3, tetapi konsekuensinya 1, berarti dia low. Apa itu low? Low itu risiko dapat diatasi dengan prosedur rutin. Nah, pengendalian risiko yang tepat apa? Ternyata pengendalian risiko yang tepat, saya memilih rekayasa teknik, yaitu engineering control dengan dilakukan perubahan struktur suatu objek untuk mencegah seorang terpapar potensi bahaya. Yaitu bagaimana cara yang tepat agar seseorang itu tidak menghirup kerosin terlalu sering. Seperti itu. Dan saya membahas lagi, misalnya oli tumpah tergelincir atau terjatuh. Nilai kemungkinannya 1, tetapi jika terjadi 3. Berarti moderat. Lalu pengendalian resikonya rekayasa teknik. Dan untuk nomor 3 sampai nomor 20 dapat teman-teman amati pada tabel berikut ini. Nah, itulah pembahasan tentang penilaian tentang K3L di laboratorium pengujian bahan Departemen Teknik Sipil FTUM yang telah saya paparkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.